Pendidikan adalah salah satu sarana penting dalam kehidupan. Karena dengan adanya pendidikan, kehidupan seseorang akan lebih terarah. Dan dengan adanya pendidikan dapat melahirkan sumber daya manusia yang produktif, kreatif, serta memiliki kompetitif. Masalah pendidikan di Indonesia sangat perlu diperhatikan, karena ketika pendidikan suatu negara sudah lemah, maka tentu sumber daya manusia ikut lemah. Maka yang akan terjadi adalah kita akan mudah dibodohi oleh negara-negara lain dan bahkan beresiko untuk dijajah. Maka dari itu, pendidikan membutuhkan perhatian yang besar dalam masalah ini. Dengan melihat segala permasalahan pendidikan di Indonesia, kita harus sadar dan bergerak. Lalu bagaimana solusi untuk permasalahan pendidikan di Indonesia? Di sini saya akan membahas mengenai masalah pendidikan di Indonesia dan solusi untuk permasalahan pendidikan di Indonesia. Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Ini dibuktikan antara lain dengan data UNESCO tahun 2000 tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia atau Human Development Index, yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala yang menunjukkan bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia makin menurun. Di antara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 tahun 1996, urutan ke-99 tahun 1997, ke-105 tahun 1998, dan ke-109 pada tahun 1999. Menurut survei Political and Economic Risk Consultant atau PERC, kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Data yang dilaporkan The World Economic Forum Swedia tahun 2000, Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Dan masih menurut survei dari lembaga yang sama, Indonesia hanya berpredikat sebagai follower, bukan sebagai pemimpin teknologi dari 53 negara di dunia. Memasuki abad ke-21 dunia, pendidikan di Indonesia menjadi heboh. Kehebohan tersebut bukan disebabkan oleh kehebatan mutu pendidikan nasional, tetapi lebih banyak disebabkan karena kesadaran akan bahaya keterbelakangan pendidikan di Indonesia. Perasaan ini disebabkan karena beberapa hal yang mendasar. Salah satunya adalah memasuki abad ke-21, gelombang globalisasi dirasakan kuat dan terbuka. Kemajuan teknologi dan perubahan yang terjadi memberikan kesadaran baru bahwa Indonesia tidak lagi berdiri sendiri. Indonesia berada di tengah-tengah dunia yang baru. Dunia terbuka sehingga orang bebas membandingkan kehidupan dengan negara lain. Yang kita rasakan sekarang adalah adanya ketertinggalan di dalam mutu pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Dan hasil itu diperoleh setelah kita membandingkannya dengan negara lain. Pendidikan memang telah menjadi penopang dalam meningkatkan sumber daya manusia Indonesia untuk pembangunan bangsa. Oleh karena itu, kita seharusnya dapat meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang tidak kalah bersaing dengan sumber daya manusia di negara-negara lain. Setelah kita amati, nampak jelas bahwa masalah yang serius dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan di berbagai jenjang pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Dan hal itulah yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan yang menghambat penyediaan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan keterampilan untuk memenuhi pembangunan bangsa di berbagai bidang. Kualitas pendidikan Indonesia yang rendah itu juga ditunjukkan pada data Balitbank tahun 2003
bahwa dari 146.052 SD di Indonesia, ternyata hanya 8 sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Primary Years Program atau PYP. Dari 20.918 SMP di Indonesia, ternyata juga hanya 8 sekolah yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Middle Years Program atau MYP. Dan dari 8.036 SMA, ternyata hanya 7 sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Diploma Program atau DP. Menurut Presiden Jokowi, solusi untuk permasalahan pendidikan di Indonesia harus dimulai dari segala aspek, mulai dari aspek anggaran, infrastruktur, manajemen sekolah, regulasi sekolah, kualitas guru, hingga beban administrasi guru. Yang pertama, meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Tenaga pendidik tentunya memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia. Sebenarnya, Indonesia memiliki banyak jumlah pengajar, hanya saja banyaknya kuantitas ini tidak diimbangi dengan kualitas. Permasalahannya adalah tidak semua pengajar mampu mengajarkan materi sesuai kompetensi masing-masing. Yang kedua, meningkatkan efisiensi proses belajar. Solusi yang dapat dilakukan selanjutnya adalah terkait dengan proses belajar. Untuk membangun pendidikan yang optimal, proses belajar perlu dikaji lagi. Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan siswa atau belum? Proses belajar sendiri adalah suatu aktivitas yang meliputi membaca, mengobservasi, mendengarkan, meniru, dan mengikuti instruksi. Sementara, banyak sekali yang bisa mempengaruhi proses belajar ini. Misalnya, seperti teknologi informasi, teknologi komunikasi, fasilitas sekolah, dan masih banyak lagi. Karena itu, setiap lembaga pendidikan perlu mengutamakan aspek-aspek yang dapat mendukung proses belajar. Yang ketiga, menambah penyediaan dana pendidikan. Berbicara tentang dana, penyediaan dana di sektor pendidikan masih terbilang kurang maksimal. Bukan hanya biaya untuk lembaga pendidikan formal ataupun informal, tapi biaya untuk mendukung fasilitas dan properti seperti alat tulis, buku, seragam, dan juga transportasi masih perlu ditingkatkan lagi. Meskipun demikian, pemerintah sudah melakukan beberapa program untuk membantu dana pendidikan, seperti dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Kartu Indonesia Pintar, Program Indonesia Pintar, bantuan subsidi upah.